laporan audit, tapi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nela Kadunarta, saya dari Politeknik Negeri Medan dan kelas AKP 5A. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan audit. Dapat kita lihat pada slide berikutnya. Laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 7 bagian yang berbeda. Pertama, judul laporan, kedua, alamat laporan audit, ketiga, paragraf pendahuluan, keempat, paragraf ruang lingkup, kelima, paragraf pendapat, yang keenam, nama KAP, dan ketujuh, tanggal laporan audit. Terdapat kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian. Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama ada semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, ketiga standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang telah berkaitan dengan penugasan. Yang ketiga, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Yang keempat, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kelima, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambah sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut Section 404 dari Sarbanes-Oxley Act. Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat dimodifikasi untuk menyertakan referensi pada laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan ruang lingkup pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal laporan itu, menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan itu menyertakan paragraf sesudah paragraf ruang lingkup yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian laporan itu juga menyertakan paragraf tambahan sebelum paragraf pendapatan yang menyatakan keterbatasan yang melekat dari pengendalian internal. Terdapat laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Yang pertama ada tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kedua ada keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah. Dan yang terakhir, laporan yang melibatkan auditor lain. Berikut adalah contoh-contoh perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan karenanya memerlukan paragraf penjelasan. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan metode penilaian, persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Yang kedua, perubahan entitas pelaporan, seperti penambahan perusahaan baru dan laporan keuangan gabungan. Yang ketiga, koreksi kesalahan yang melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang berlaku umum termasuk koreksi yang kesalahan dari akibatnya. Terdapat penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Dalam studi tentang laporan audit yang menyimpang dari laporan wajar tanpa pengecualian, terdapat 3 topik yang berkaitan erat satu sama lain. Kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian, jenis pendapat selain wajar tanpa pengecualian, dan materialitas. Yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi atau pembatasan ruang lingkup. Yang kedua, laporan keuangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau penyimpangan GAAP. Yang ketiga, auditor tidak independen. Dan sekarang kita akan membahas materialitas. Apa itu materialitas? Materialitas adalah suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Tingkat materialitas dalam beberapa definisi ini, 3 tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Yang pertama, jumlahnya tidak material apabila ada salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakaian laporan.
Hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Yang kedua, jumlahnya material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan tingkat materialitas. Yang kedua terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu. Tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar dan karenanya masih berguna. Yang ketiga, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan. Yang pertama, transaksi yang ilegal atau curang. Yang kedua, suatu pos yang secara material dapat mempengaruhi beberapa periode di masa depan, walaupun salah saji dan walaupun hanya periode jalan yang dipertimbangkan. Yang ketiga, suatu pos yang mempunyai pengaruh psikis. Dan yang keempat, suatu pos mungkin penting dalam kaitannya dengan konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Kita buka pada slide berikutnya. Terdapat ruang lingkup auditor yang dibatasi. Ada kategori utama pembahasan ruang lingkup audit. Yang pertama, pembahasan yang disebabkan oleh klien dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Yang kedua, jenis pembatasan ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor, tetapi interpretasi materialitasnya mungkin berbeda. Bila ada pembatasan ruang lingkup audit, maka respon yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi atau pengecualian ruang lingkup dan pendapat audit, atau menolak memberikan pendapat, tergantung pada materialitasnya. Apabila pembatasan ruang lingkup audit disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien, maka ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian mungkin akan diterbitkan. Dua jenis pembatasan yang terkadang diberlakukan oleh klien adalah ruang lingkup auditor berkaitan dengan observasi fisik, persediaan, serta konfirmasi piutang usaha, tetapi jenis pembatasan lainnya juga dapat terjadi. Laporan tidak sesuai dengan GAAP. Apabila auditor mengetahui bahwa laporan keuangan dapat menyesatkan karena tidak disiapkan sesuai dengan GAAP dan klien tidak mampu dan tidak bersedia mengkoreksi salah saji itu, ia harus menerbitkan pendapat wajar dengan pengecualian dan pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas pos yang dipertanyakan. Apabila klien gagal memasukkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan secara wajar laporan keuangan di dalam laporan tersebut atau dalam catatan kaki, maka merupakan tanggung jawab auditor untuk menyajikan informasi tersebut di dalam laporan audit dan menerbitkan pendapat wajar dengan pengendalian atau pendapat yang tidak wajar. Laporan Peraturan 203 menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP dapat menjadi tugas yang sulit. Auditor tidak independen. Jika auditor tidak memenuhi persyaratan independensi yang dinyatakan dalam Kode Perilaku Profesional, maka penolakan memberikan pendapat harus dilakukan walaupun semua prosedur audit yang dianggap perlu adalah situasi tersebut telah dilaksanakan. Berikut proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Yang kedua, memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Yang keempat, menuliskan laporan audit. Situasi-situasi berikut ini merupakan contoh ketika diperlukan lebih dari satu modifikasi dalam laporan. Yang pertama, auditor tidak independen serta mengetahui bahwa perusahaan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, terdapat pembatasan ruang lingkup audit dan ada keraguan yang substansi tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan atau going concern. Yang ketiga, terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan, dan informasi mengenai penyebab ketidakpastian ini diungkapkan secara memadai pada catatan kaki. Dan yang terakhir, terdapat deviasi atau penyimpangan terhadap GAAP dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi lainnya telah diterapkan atas dasar yang tidak konsisten dengan yang sebelumnya.
Dampak e-commerce terhadap pelaporan audit. Kebanyakan perusahaan audit memberikan akses informasi keuangan melalui websitenya. Para pengunjung website perusahaan dapat melihat laporan keuangan tertentu perusahaan yang telah diaudit, termasuk laporan audit. Selain itu, juga umum bagi perusahaan untuk mengumumkan informasi seperti itu sebagai laporan keuangan kuartalan yang belum diaudit. Informasi keuangan yang lain terpilih dan press release yang sering diberi judul tentang perusahaan atau hubungan investor pada websitenya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih.